Bab 1817. Coba untuk berubah. Dia benar-benar takut. Tanpa diduga, orang yang datang ke konferensi akan bertemu dengan seorang pembunuh dan seluruh kapal pesiar menjadi begitu menakutkan. Jika dia tidak bertemu Greyset, dia pasti akan mati di sini. Apakah kamu ingin mati di tanganku jika kamu tidak pergi? Greyset melihat ke kedalaman lorong dengan sedikit jijik dengan nada yang sangat tenang dan menutup pintu langsung dengan mendengus dingin. Pembunuh ini tahu bahwa dia tidak mudah untuk diprovokasi setelah bertarung dengan teman mereka. Jika mereka berani mendekati darah Syam, Greyset tidak akan ragu untuk segera menghancurkan kepala mereka. Tetap tenang, Greyset berkata ringan. Dalam daftar mereka setelah membunuhnya, akan pergi. Lance menggerutu dengan rahang terbuka. Mereka yang ada dalam daftar itu pasti ada nama dirinya sendiri. Jika yang terdaftar berani keluar pasti akan mati. Lance duduk di sana dengan hati-hati, tak lagi ada sikap pria yang anggun saat duduk. Bukankah ini sangat kejam? Darah Syam mengikuti banyak pengalaman Greyset, tetapi ketika dia menemukan ini, banyak hal masih membuatnya sedikit takut. Dia tidak ingin Greyset melakukan upaya heroik untuk menyelamatkan orang lain karena terlalu berbahaya. Pembunuh itu ingin membunuh orang lain, bukan mereka. Greyset tidak perlu mengambil risiko. Greyset tidak bertanggung jawab atas orang lain kecuali dirinya sendiri. Dunia ini sangat kejam. Greyset berkata. Kamu melihat orang-orang yang terbunuh tetapi tidak melihat bahwa mereka kotor, dan tangan mereka juga berlumuran darah. Saat dia berkata, dia memandang Lance. Aku tidak membunuh siapapun. Dia buru-buru membela diri. Kamu tidak, tapi di belakangmu, keluargamu melakukannya. Greyset mencibir. Sebagai penguasa dunia ketiga, keluarga bangsawanmu telah mengumpulkan ratusan tahun. Bukankah dengan menjarah sumber daya tetapi juga mengandalkan? Lance berhenti berbicara. Greyset mengatakan itu adalah fakta. Para bangsawan pendahulu mereka, yang telah bangkit selama ratusan tahun, menjarah dan menumpuk harta di tangan mereka yang penuh darah dan bahkan lebih kejam daripada di kapal pesiar yang menakutkan ini. Pembunuhnya ada di dunia ketiga, dan aturan bertahan hidup tidak bisa lebih normal. Bahkan medan perang di Timur Tengah diciptakan oleh mereka, dan mereka memanen nyawa untuk sumber daya. Lebih brutal daripada di tempat lain. Tidak mungkin untuk menukar kegelapan dengan cahaya. Anda akan mendapatkan apa yang sedang terjadi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan yang tak terbatas, kegelapan. Kata Greyset ringan. Jadi, Anda tidak perlu bersimpati dengan mereka. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Greyset mengatakan dunia ini sangat kejam, dan telah memberitahu darah Syam sepanjang waktu. Dia tidak pernah melindungi darah Syam dengan menjauhkannya dari kegelapan sepenuhnya, tetapi dengan membiarkannya berjalan dalam kegelapan dan mampu membedakan yang benar dari yang salah dan mempertahankan kemurnian dan kebaikan hatinya sendiri. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Kebencian memiliki sebab dan akibat. Ini adalah cara hidup kami. Lance menggelengkan kepalanya. Itu selalu tidak bisa diubah. Apakah kamu pernah mencoba untuk mengubahnya? Greyset membalas kata-katanya dan membuat Lance terdiam. Mana pernah dia mencoba sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Aturan bertahan hidup yang dia alami, hal semacam ini adalah ratusan tahun, dan dia melihat itu normal. Dia kadang-kadang merasa dirinya kejam dan merasa sedikit tak tertahankan dan bersalah, tetapi dia tidak berpikir dia bisa mengubah apapun. Kualifikasi apa yang harus kamu katakan bahwa kamu tidak dapat berubah jika kamu bahkan belum mencobanya? Hanya saja kamu memang tidak ingin berubah. Greyset berkata. Jika kamu tidak ingin berubah, maka lanjutkan terus begitu. Bahkan meski kamu mati di kapal pesiar ini, kamu pantas mendapatkannya.
Bab 1818. Hidup dalam ketakutan itu membosankan. Dia tidak berbicara sedikit dengan sopan. Dia tidak perlu sopan. Karena keberadaan kekuatan-kekuatan besar di dunia ketiga inilah dunia ini menjadi sangat kacau. Banyak daerah yang memiliki politik, ekonomi, bahkan budaya, menguasai situasi di belakang layar, bisa dikatakan menguasai situasi dan berkembang untuk kepentingannya sendiri dan mengabaikan orang lain. Lance diberitahu oleh Grey-Z. Dia tidak berani membantah sepatah kata pun. Tentu saja dia tahu bahwa ini adalah apa yang dia pikirkan sebelumnya, tidak ada kesalahan, caranya bisa diubah. Tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa itu tidak dapat diubah sama sekali. Ini aturannya, tidak ada yang bisa mengubah wujud nyata hukum rimba di kota. Jika aturan tidak berubah, hal-hal ini akan sering terjadi, jadi itu karena keluarga Anda telah berkembang dan tidak pernah berani menyematkannya pada seseorang, jadi aku takut suatu hari Anda akan terbunuh secara tiba-tiba. Grey-Z melirik Lance dan berkata, membosankan hidup dalam ketakutan sepanjang hari. Lance menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Membosankan. Setiap hari, dia membawa persiapan semacam ini untuk melindungi diri. Dan kali ini beruntung bisa bertahan. Dia bahkan tidak tahu hari apa dia akan mati atau siapa yang akan membunuhnya. Bagaimanapun, pertarungan antara kekuatan besar itu berdarah dan kejam, kebencian yang telah terakumulasi selama beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Membosankan, tentu saja membosankan. Siapapun yang hidup sedang menunggu untuk mati. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Selain keluarga Zoro, ada beberapa keluarga seperti mereka. Entah mereka akan terus menjadi kuat atau cukup kuat sehingga tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah, atau mereka akan dibunuh oleh kekuatan yang baru muncul dan menghilang ke sungai panjang sejarah. Lance duduk di kursi dan merasa depresi karena Grey-Z mengatakan bahwa dia berpikir hidup itu membosankan. Tentu saja dia takut mati, dan dia tidak ingin mati. Kalau tidak, selama dia keluar dari kamar Grey-Z, seseorang akan datang dan membunuhnya. Pada waktu bersamaan, ada jeritan menyedihkan di kapal pesiar dari waktu ke waktu. Suara langkah kaki yang kacau karena orang-orang di mana-mana melarikan diri untuk hidup mereka. Jimmy serasa gila. Dia hampir terbunuh. Melihat bayangan hitam di belakangnya dengan cepat mengejar, Jimmy ketakutan. Orang gila ini siapa? Tiba-tiba bayangan hitam itu jatuh ke tanah dan berlumuran darah. Jimmy mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Fang Yin menepuk telapak tangannya. Beberapa bubuk putih tersebar di tubuh bayangan gelap. Samurai Oriental itu sampah. Fang Yin mendengus dengan jijik. Dia sedang di kamar ketika listrik padam tiba-tiba dan lampu dimatikan. Jeritan dan jeritan membuatnya merasa sangat kesal. Dia tidak peduli apa yang terjadi di luar. Pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi itu tidak boleh mempengaruhi suasana hatinya. Samurai dari timur. Pasti seseorang dari Yamaguchi. Ketika Jimmy mendengar Fang Yin berkata, orang-orang Oriental menggertakkan giginya. Bajingan-bajingan ini sangat kuat sehingga mereka berani datang dan membunuh begitu banyak orang. Dia melirik Fang Yin. Jika Fang Yin tidak datang tepat waktu, dia pasti meninggal. Kamu harus tetap memiliki kehidupan, aku satu-satunya yang boleh membunuhmu. Fang Yin berkata, namun kata-kata itu tidak membuat Jimmy marah dan membenci. Setidaknya itu masih hidup sekarang. Jika prajurit Oriental ini ingin membunuh semua tokoh kunci itu, jadi Anda bahkan tidak ingin mendapatkan buku tinju. Jimmy menarik napas dalam-dalam karena dia tahu bahwa Fang Yin memiliki kelemahan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dengan Fang Yin. Ada sesuatu untuk dikatakan tentang kondisinya. Dan benar saja, Fang Yin menyipitkan matanya ketika mendengar kata-kata ini.